Datanglah, Battle Rion! Ready to launch. 1, 2, 3. Berdion episode kedua akhirnya dirilis di channel officialnya Berdion. Jadi bagi kalian yang belum menonton episodenya silahkan tonton dulu di channelnya Berdion official karena di situ bisa di streaming secara gratis dan tentunya pembahasan ini juga berisi spoiler. Jadi sebaiknya nonton dulu. Oke, bagi kalian yang mau mendengarkan penjelasannya, jadi kita masuk ke episodenya. Di scene awal kembali menunjukkan markas dari sindrom yang sedang memanggil sindrom yang bernama Koinmato. Nah, jadi sistem datangnya para sindrom ini dipanggil lewat teleporter yang ada di markasnya sindrom. Dan datangnya di mana aku kurang tahu karena ya datangnya tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba teleport di teleporternya itu. Atau kemungkinan dari planet Bayreuth atau juga dari planet sindrom itu sendiri. Dan tentunya Koinmato bertujuan untuk mengambil power field karena misinya emang mengambil power field aja. Ada kata-kata dari Jenderal Syndrome demi rumah dan kaum kita. Nah, itu maksudnya aku kurang tahu nih. Jadi gimana dan siapa yang sebenarnya jahat itu kayak kurang jelas di sini. Terus jadi bisa aja power field ini juga buat kelangsungan hidup para sindrom di planetnya, tapi gak tahu juga mau bagaimanapun juga caranya mereka ini ya salah gitu. Sebelum Kunmato menjalankan tugasnya, dia sempat dikasih semacam mata gitu oleh sekjennya sindrom. Aku nggak tahu namanya, jadi aku nyebutnya sekjen dulu. Oke, lalu muncullah judul episodenya, yaitu Menuju Penyelamatan. Dan mulailah openingnya Bardion. Scene berganti ke kantornya Barbie. Bang Bara yang baru masuk disambut sama temannya yang suka ngejokes. Yang ternyata namanya itu Seno ya. Di sini Bang Seno kaget lihat mukanya Bang Bara karena babak belur dan bilang sama Seno abis tawuran di mana. Cuman Bang Bara kembali hanya diam. Setelah mau memulai kerjaannya, Bang Bara kembali digangguin sama Haruka nih. Tiba-tiba di komputernya tiba-tiba di hacking gitu. Jadi ada Haruka tiba-tiba di sana. Dia nanyain power field-nya ada apa enggak. Tapi karena ini itu adalah komputernya kantor, jadi ada kemungkinan itu bakal diretas sama JP Ross. JP Ross itu jenderalnya sindrom ya. Agak ceroboh ya si Haruka ini. Lalu waktu sudah gelap, Bang Bara sudah berada di parkiran. Sebelum naik kendaraan, Seno sempat menelpon buat ngajakin Nongki, tapi cuman di reject dan langsung jalan. Bang Baranya langsung jalan ninggalin gitu aja, padahal diajakin Nongki bareng sama teman-teman gitu. Scene kembali berganti ke sebuah gedung memperlihatkan Bang Bara lagi galau ngehaluin Kirina. Kayaknya Kirina ini bukan sekedar teman deh. Lebih ke love entrance kayaknya. Soalnya di dalam halunya Bang Bara itu senyum-senyum. Dan juga di pembicaraan Bang Bara sama Kirina mereka memperbesar tujuan dari BSF sendiri. Jadi tujuannya BSF di bumi ini untuk membuat bumi tidak dirusak oleh sindrom kayak planetnya Byron. Hal ini malah bertabrakan sama apa yang dikatakan Jiviros soal kelangsungan hidup Steindrom di planetnya nih. Jadi gimana nih? Maksudnya aku belum tahu. Mungkin nanti bakal terjawab ya. Gak tahu juga, karena aku nggak baca komiknya. Terus scene kembali berganti, ini Bang Bara dan Seno berada di ruangan meeting kantor Bardi. Dan kembali Bang Seno dengan jokesnya. Ya, sampai ditulis di PPT-nya anjing. Jokesnya banyak lagi anjir. Tapi sayangnya sebelum masuk ke punchline, manajer dari kantor Bardi datang dan ngelanjutin jokesnya dengan nada marah. Oke, scene ini nggak terlalu penting. Di sini cuman buat merenormalisasi masuknya Juice yang secara kebetulan jadi sebagai bagian dari divisi marketingnya Bardi agar bisa leluasa berduaan dengan Bara. Anjay.
Bisa gitu anjing. Oke, kembali ke panti asuhan. Mobil-mobilan yang sebelumnya diinjak sama sindrom kini diperbaiki dan sekarang bisa dipakein remote menggunakan HP. Marketingnya Bardi anjing ini. Semuanya pakai HP. Nah, jadi tujuannya Joyce itu sebenarnya buat nanyain power field dan Bang Bara pun nyuruh buat nyiapin tim penjemput untuk mengambil power field-nya. Sekalian ini bakal jadi tugas terakhirnya sebagai pasukan BSF karena dia juga akan mengirim Bardion Frame atau belt-nya bersamaan dengan power field. Jadi Bang Bara ini kayaknya emang udah nggak ada harapan lagi, kayak gak mau lagi jadi Bardi karena ya sakit hati gitu. Nih Bang Bara masih kekeh gak mau berubah anjing sampai bilang aku gak memilih kekuatan itu dan ada juga yang lebih layak dari dia menjadi pahlawan, katanya Bang Bara. Di sela-sela pembicaraan Bara dan Joyce, di sisi lain Queen Mato ternyata sedang menyebarkan semacam virus atau apapun itu di udara dan akhirnya mengenai para anak-anak di panti asuhan. Tapi kayaknya nggak cuma anak-anak di panti asuhan deh, semua manusianya. Soalnya cuman para Byron doang yang nggak kenapa-kenapa. Termasuk ibu pengawas nih, aku bingung nih ibu pengawas manusia apa bukan aja. Kok dia kebal? Atau malah virus ini cuma buat anak-anak? Ya mungkin bisa. Terus Haruka pun akhirnya menghubungi Joyce dan Bara dan menjelaskan apa yang terjadi. Sekalian ngeliatin Queen Mato lagi live di IG. Wow. Dia lagi bikin kerusuhan gitu, cuman ada orang yang nge-live-in di IG, ini orang gabut anjing, ngumpulin donat tuh. Astaga, bukan mikirin keselamatan anjir, malah nge-live. Roka pun menambahkan bahwa dia dan profesor bisa bikin penawarnya dan Bang Bar harus mengambil sampel racunnya. Akhirnya mereka bersama pasukan kroconya BSF menuju ke tempat Queen Mato berada. Kelihatan juga di sini ability-nya dari Queen Mato, dia bisa nyerang di balik bayangan gitu. Jadi para pasukan terbantai dengan mudah. Uh, ability-nya keren sih. Kayak apa gitu, dari tiba-tiba aja menyerang anjing. Keren sih. Oke, setelah itu Bara dan Joyce pun head to head dengan Queen Mato. Joyce sempat menyuruh Bang Bara buat berubah, tapi tetap aja Bang Bara nggak mau dan lebih memilih bertarung dan dengan human formnya, dan tentu aja kalah dong. Mbak Joyce aja sampai tercabik-cabik di situ. Tapi ternyata Bang Bara sengaja nggak berubah karena memang rencananya begitu. Sampel racunnya diambil dari tubuhnya Bara, lalu ditransfer lewat Bardion Frame. Keren sih sistemnya, tapi terlalu nekat karena ya berbahaya juga. Ya meskipun katanya Queen Mato, warga Byron kebal terhadap racunnya. Setelah ini transfusinya berhasil, akhirnya Bang Bara pun berubah menjadi Bardion dengan kombinasi angka yang berubah nih, nggak pakai 5757 lagi, malah jadi 4498. Berubah-ubah gitu. Kayak OTP Google aja. Biar nggak kena hack kali. Bardion sempat unggul, cuman tetap aja setelahnya Queen Mato make ability-nya lagi, kembali Bardion sempat kewalahan karena nggak bisa nebak arah serangannya Queen Mato karena ya cepat banget, apalagi fokusnya itu terganggu akibat racunnya dari Queen Mato. Setelah terpojokkan secara kebetulan lagi, kendaraan dari Bardion bereaksi dan terbangun, siap membantu Bardion bertarung. Gitu ya kendaraannya, pahlawan selalu datang awas lambat. Dan nama dari kendaraannya adalah Battle Rion. Kayak nggak asing ya kan? Dari referensinya mungkin dari Belalang Tempur kayaknya. Atau Battle Hopper apa? Ya punyanya Black itu. Battle Hopper kayaknya. Oke, Battle Rion sendiri datang dari satelitnya Byron terus ngebut di jalan sampai nerbangin topinya seseorang. Dan seseorangnya ini adalah cameo, tapi aku nggak tahu nih siapa namanya, lupa. Intinya dia mas-mas yang tukang unboxing kalau nggak salah ya. Nah, jadi Battle Rion sendiri gunanya adalah melakukan scanning terhadap Queen Mato biar pergerakannya bisa dibaca. Dan akhirnya Bardion mampu melakukan serangan balik melalui scanningannya Battle Rion tadi, lalu melakukan finishing dengan tendangan. Akhirnya ciri khas finisher dari Tokusatsu ada di Bardion, yaitu menggunakan
Rider Kick ya. Dan nama Rider Kick-nya itu ada Hyper Lonize Kick gitu ya. Dan kalahlah Queen Mato. Setelah itu mereka pun didatangin sama Jenderal BSF nih. Namanya Jeta. Datang doang anjing, gak bantuin. Cok. Kocak. Tapi di sini Jenderal Jeta mengatakan sesuatu kepada Bara. Katanya, kapan kamu mau belajar menjadi lebih dewasa? Bocah. Keras banget orangnya anjir. Jadi sifatnya Om Jeta ini kelihatan ya tegas gitu. Mukanya aja sangar-sangar gitu. Terus Om Jeta juga ngasih penawar racun. Dan Bara harus membawa penawarnya itu ke tempat tinggi. Jadi sistemnya penawar racunnya ini kayak di Amazing Spider-Man, tau nggak? Yang penawar racunnya Lizard biar nggak semua orang terkontaminasi jadi Lizard dan akhirnya kan disebarin di kota gitu. Ya, intinya mirip apa Amazing Spider-Man lah. Lalu ditambahkan juga sama Om Zeta pas mau pergi, berhentilah lari dari kenyataan. Oke, ini harusnya cukup buat jadi developmentnya Bang Bara nih, karena nggak mungkin kan dia gitu-gitu mulu. Ya kelihatan ya, nggak terlalu cool jadinya dia. Kayak kelihatan terlalu egois ya. Akhirnya para anak-anak sembuh dan kembali bisa bermain lagi. Apakah masalah sudah selesai? Oh tentu tidak dong. Mata yang dikasih sama Sekjen Sindrom tadi ternyata lagi ngikutin Bara yang lagi berkemas dengan Power Field. Dan episode pun berakhir. Waduh, dia tiba-tiba diikutin sama mata anjir. Itu kayak skillnya milik Gara tau gak? Oke, itu dia episode kedua dari Baryon. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih ya kayak kemarin aja, enjoyable. Terus layak ditunggu episode selanjutnya. Semoga bisa konsisten lah ya. Fight-nya udah bagus, visualnya keren. Apalagi pas bagian pemanggilannya Battle Rion. Gila. Dari satelit gitu, keren. Itu 3D semua deh itu kayaknya. Oke, dan aku sedikit terkejut sama karakternya Koin Mato. Yelling dia. Kayak berkata kasar anjir. Terus kalau itu di TV kayaknya bakal disensor. Oke, ya sudah. Itu saja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada kesalahan. Bisa ditambahkan di komentar kalau ada kesalahan. Kita bisa diskusi bersama. Sama juga kalau ada kekurangan bisa juga ditambahkan di komentar. Kita bisa diskusi lagi bersama ya. Terus juga nih kayaknya aku makin kaku deh bahasa Indonesia aku. Soalnya aku terpaut pada teks ini. Jadi oke, tunggu pembahasan selanjutnya ya. Dah.